Halo Sagittarius dan juga Crosswatcher, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan zodiak Sagittarius secara general. Dan of course tidak semuanya bakalan resonate, dan sebagian mungkin tidak, sebagian resonate. Oke. Dan video ini bersifat timeless ya teman-teman. Jadi kapanpun kamu nonton, video ini masih berlaku dan kapanpun tidak ada batas waktunya. Kita melihat nanti Sagittarius, ada pesan-pesan apa saja yang bisa kamu dengarkan, ada pesan-pesan apa saja yang harus kamu perhatikan dari alam semesta, pesan-pesan yang harus kamu hindari atau harus kamu lakukan, dan sebagainya. Ada masalah-masalah apa? Yang jelas kita akan membacakan secara menyeluruh. Di situ mungkin kita akan membaca kehidupan kamu, asmara kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu, kemudian keuangan kamu, finansial kamu, rezeki kamu, dan sebagainya, atau karir kamu juga. Oke? Maka dari itu, buat kamu yang ngerasa kamu adalah Sagittarius, jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai. Dan tidak menutup kemungkinan buat yang crosswatcher di luar Sagittarius, siapa tahu ada juga hubungannya dengan Sagittarius, silahkan tonton sampai selesai. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan membacakan secara singkat, padat, dan semoga bermanfaat ya. Dan saya akan mengeluarkan hanya 5 kartu saja, tetapi saya akan membacakan semuanya, mudah-mudahan bisa ketangkap semuanya. Oke, tapi yang jelas saya akan ambil poin-poin dan juga inti-inti yang paling penting. Oke, kita akan shuffle, dan nanti kita akan juga baca karakter dari Sagittarius itu seperti apa. Karena saya pengen juga memberikan informasi, wawasan, juga gambaran-gambaran tentang Sagittarius buat teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi sifat karakter Sagittarius itu seperti apa. Oke? Kita shuffle dan kita tarik kartunya untuk Sagittarius. Sagittarius, apa yang akan terjadi atau apa yang sedang dialami oleh Sagittarius pada saat ini, atau mungkin ada hubungannya dengan masa lalu juga, kita akan baca. Terus kemudian kita prediksikan ke depan itu seperti apa, gitu kan. Dan semua ini adalah berpola ya. Jadi kalau kita bicara ke hal-hal yang ke depan nanti, itu semuanya memiliki pola yang memang sudah terbaca dan terlihat dari sekarang. Jadi kita bukan berarti mendahului kuasa Tuhan, itu tidak, gitu kan. Terus kemudian perlu diketahui juga buat teman-teman bahwa tarot itu berhubungan erat sekali dengan yang namanya psikologi manusia, gitu kan. Sehingga dalam permainan tarot itu tidak sekedar kita membaca gambar, tidak sekedar kita melihat gambar, tetapi kita menarik energinya. Kita melihat secara energi juga, terus kemudian secara psikologi juga kita lihat. Sehingga dalam tarot yang saya bawakan ini bisa untuk healing, gitu kan, untuk healing, untuk motivasi, untuk pencerahan, dan sekaligus sebagai petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa kamu manfaatkan sebagai guidance kamu di langkah-langkah ke depan, gitu kan. Karena bagaimanapun setiap orang itu juga punya semacam spiritual guide, punya pembimbing atau guru spiritual di dalam hidup kamu, gitu kan. Tetapi banyak yang mungkin masih belum menyadari, sehingga menjalani kehidupan itu ya dengan apa adanya. Oke. The Fool, keluar kartu pertama, The Fool. Oke. Kemudian kita lihat ada Page of Wands, ada lagi Ten of Swords. Kita lihat juga nanti pasangan kamu seperti apa. Buat yang masih jomblo juga nggak usah khawatir, artinya ini bisa kamu gunakan juga, tinggal disesuaikan situasi dan kondisinya. Satu lagi. Loncat langsung ya. Oke, kita udah keluarin 5 kartu teman-teman. Kita lihat. Lima kartu ini sudah tertata dengan rapi. Di sini ada The Fool, ada Page of Wands, ada Ten of Swords, ada Seven of Wands, ada Strength ya. Kita akan lihat dan kita dengarkan bareng-bareng pesan-pesannya apa saja. Oke, tadi sudah saya bilang juga bahwa saya akan membaca Sagittarius ini, karakter, sifat, dan sebagainya, gitu ya teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini Sagittarius sepertinya memang orang yang sangat-sangat kalau bisa dibilang tuh terlalu terbuka.
kadang-kadang terlalu belak-belakan juga gitu loh. Sebelum saya membaca ke sini ya, jadi saya membaca juga dari beberapa kartu ini, saya padukan dengan beberapa karakter dari Sagittarius juga, karena siapa tahu juga ini bisa memberikan masukan-masukan buat teman-teman yang memang ada hubungannya dengan Sagittarius gitu kan. Jadi buat cross watcher di sini yang lagi nonton video ini mungkin bisa jadi ada hubungannya sama Sagittarius. Nah teman-teman, untuk Sagittarius itu kadang-kadang memang terlalu terbuka. Jadi kadang terlalu terbuka banget, jadi kadang-kadang seringkali menyinggung perasaan orang lain yang kadang-kadang tidak disengaja ya, dan itu sering banget dilakukan. Tetapi di sini Sagittarius juga termasuk orang yang tidak stabil ya. Jadi kadang-kadang Sagittarius itu apa ya, banyak hal-hal yang membuat Sagittarius itu tuh melakukan perubahan-perubahan rencana gitu loh. Kadang sudah direncanakan rencana A, tiba-tiba berubah menjadi B dan seterusnya seperti itu, karena ada situasi dan kondisi sifat karakter yang memang secara basically Sagittarius itu tidak stabil. Kemudian Sagittarius ini juga orangnya tidak bisa dibatasi gitu. Jadi tidak bisa dibatasi, tidak bisa dikekang, tidak bisa diatur-atur sedemikian rupa ya, itu gambarannya. Terus kemudian kadang-kadang kamu ngerasa, untuk Sagittarius ini, ngerasa kamu kecewa dengan diri kamu sendiri. Sepertinya sekarang ini kamu sedang ada perasaan-perasaan kecewa terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu ngerasa bahwa di situ ada banyak hal yang harus dibenerin, ada banyak hal yang harus dibenahi. Cuma kadang-kadang kekecewaan itu seringkali terlalu mendominasi banget, sehingga kamu tuh kadang-kadang tuh nggak ngerti harus berbuat apa. Kecewa pada ketidakmampuan, kecewa kepada ketidaksempurnaan, ya, yang kadang-kadang kamu bisa jadi itu buat diri kamu sendiri, tapi bisa jadi itu berlaku kepada orang lain gitu loh. Kalau kamu ngeliat orang lain nggak sempurna, nggak sesuai dengan harapan kamu, tuh kadang-kadang kamu ngerasa gampang sekali kecewa. Kemudian untuk Sagittarius, kalau di sini saya akan melihat gitu kan, ada beberapa hal yang sepertinya membuat kamu saat ini sedang terbebani sekali. Di hubungan kamu sepertinya kamu sedang mengalami satu kondisi yang cukup tersakiti banget gitu kan. Ada beberapa hal yang dia lakukan dan itu cukup mengecewakan kamu Sagittarius ya. Kamu cukup kecewa dengan tindakan-tindakan dari pasangan kamu ya. Kita langsung ke pasangan, ke hubungan asmara. Karena saya melihat di sini ada semacam situasi dan energi yang cukup dominan di Sagittarius untuk saat ini, sedang merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap pasangan kamu. Kalau nanti dihubungkan dengan pekerjaan juga, dengan pekerjaan kamu juga ada perasaan-perasaan yang tidak puas dengan situasi dan kondisi pekerjaan kamu, atau lingkungan kantor kamu, pekerjaan kamu, dan sebagainya. Ada perasaan tersakiti ya, yang sekarang sedang dirasakan oleh Sagittarius. Tidak hanya tersakiti, tapi kamu juga kayak ngerasa terkhianati banget gitu loh, oleh pasangan kamu sendiri. Terkhianati karena ada beberapa hal yang ternyata dilakukan oleh dia, dan itu cukup membuat kamu tuh kecewanya luar biasa gitu loh. Bahkan ada luka batin yang sekarang ini sedang kamu rasakan, dan itu diakibatkan karena pasangan kamu tidak sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan gitu. Jadi sudah menjadi komitmen di antara kalian berdua. Saya melihat ada luka batin ya, ada luka batin yang cukup kuat, dan ada situasi atau keinginan kamu pengen lepas dari situasi ini, kamu pengen lepas dari dia, tapi ada keterikatan batin yang sangat kuat sehingga kamu tidak bisa dengan mudah lepas begitu saja gitu loh. Ini seperti butuh proses, seperti butuh waktu, seperti butuh perencanaan-perencanaan yang matang, karena ikatan batin kamu yang kuat dengan dia memang tidak serta-merta mudah untuk dilepaskan begitu saja. Meskipun saya melihat di sini bahwa kamu tuh kepengen banget bisa lepas dari dia, gitu. Karena apa ya? Ada rasa sakit yang sangat luar biasa. Ada semacam pengkhianatan, ada semacam kamu ngerasa kayak tertipu, kamu ngerasa kayak dibohongin gitu kan, sehingga kamu tuh di sini kayak yang ada kebimbangan yang sangat kuat gitu loh, bahwa ada keraguan yang sangat kuat, kebimbangan yang sangat kuat terhadap hubungan kamu ini. Kamu sedang berpikir keras bahwa hubungan ini akan dilanjutkan atau tidak gitu loh. Nah sementara untuk dia sendiri juga sebetulnya
apa ya, orang yang memang sedikit agak susah diatur, orang yang sedikit agak susah diarahkan gitu loh, sehingga kamu di sini ngerasa kayak hopeless gitu, dan itu membuat kamu kayak yang nggak stabil gitu loh sekarang. Pikiran kamu, perasaan kamu nggak stabil. Ketidakstabilan kamu justru membuat apa ya, suasana dan situasi itu kayak semakin nggak bagus ya buat kamu, karena makin bikin nggak enak, bikin galau, bikin ada beban-beban dan juga tekanan-tekanan yang membuat kamu tuh semakin bete, semakin sakit dan sebagainya. Nah, keraguan di dalam hubungan kamu ini sepertinya memang harus segera dituntaskan ya teman-teman, karena di sini saya melihat ada the Fool. The Fool itu berarti kamu harus melangkah lagi kepada hal yang baru, tetapi kamu juga harus berbekal pengalaman yang harus kamu bawa. Karena kalau misalnya kamu lalai, kamu tidak berhati-hati lagi, tidak menutup kemungkinan ke depan pun kamu akan mengalami kesalahan dan apa ya, melakukan kesalahan yang sama. Kamu kejeblos ke dalam situasi yang kurang lebih mirip atau sama. Karena ini berpola ya, atau ada semacam servo mekanisme atau pola-pola yang bisa berulang dan terjadi dalam kehidupan kamu. Maka dari itu di sini Sagittarius memerlukan sekali yang namanya pembimbing, memerlukan sekali teman untuk sharing, untuk tukar pikiran, untuk curhat dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi artinya Sagittarius tidak bisa atau disarankan untuk bukan tidak bisa ya. Kamu bisa aja mengatasi semua permasalahan ini sendiri. Tetapi disarankan kamu ada semacam teman atau siapapun yang bisa dijadikan untuk sharing. Ya. Kamu cukup melakukan perjuangan yang luar biasa untuk mempertahankan hubungan kamu ini, tetapi di sini sepertinya hubungan ini lebih ke kritis ya, kalau saya bilang kritis, di ambang yang boleh dibilang di ambang kehancuran di dalam hubungan kamu. Saya melihat di sini teman-teman ada faktor-faktor di mana selama kamu menjalani hubungan bersama dia, ada beban, ada under pressure, ada tekanan-tekanan yang membuat kamu tidak nyaman. Jadi energi kamu dengan dia itu kayak yang geser ya, jadi udah nggak klik lagi, udah nggak satu frekuensi lagi, sehingga di situ banyak sekali hal-hal yang justru memicu keributan-keributan. Hal-hal kecil jadi keributan, nggak ada masalah jadi masalah. Itu sepertinya seperti itu kalau saya lihat, bahwa di sini kamu tuh kayak harus berjuang keras banget untuk bisa apa ya, mengimbangi dia, membuat suasana dan situasi ini balance gitu loh. Itu sudah kamu lakukan. Ya, itu untuk hubungan asmara kamu. Di situ saya lihat langsung saya baca, dan sepertinya ini lebih dominan di masalah hubungan asmara. Di masalah pekerjaan, oke, nanti ada juga berkaitan ke sana, karena situasi dan kondisi kamu pasti akan berhubungan dengan pekerjaan kamu atau berpengaruh kepada hubungan pekerjaan kamu. Dan ini harus hati-hati karena kamu harus survive, harus berjuang terus agar permasalahan kamu dengan pasangan kamu ini tidak berdampak atau tidak berimbas kepada pekerjaan yang sudah kamu rintis, atau bisnis yang sudah kamu rintis, atau pekerjaan yang sudah kamu jalani selama ini. Seperti itu. Konflik batin ya, jadi konflik batin ada di dalam diri kamu juga. Saya melihat kamu ada kayak semacam butuh kasih sayang, butuh perhatian gitulah. Tapi di situ kamu kayak yang nggak dapet, semua itu nggak dapet, sehingga kamu ngerasa kayak selama ini perjalanan yang sudah kamu lakukan, perjalanan yang sudah kamu korbankan, segala sesuatu yang sudah kamu korbankan kayak yang sia-sia begitu aja gitu. Sehingga di sini membuat kamu semakin tersakiti dan semakin kepengen keluar untuk dari lingkaran ini, keluar dari energy circle ini. Dan saya pikir itu upaya atau rencana yang cukup baik gitu ya. Karena kalau kamu terus berada dalam situasi ini, energinya tuh jelek banget. Nah, ketika energi jelek itu terus menyelimuti kamu, mengikuti kamu terus, otomatis ini bakalan berpengaruh ke pekerjaan, finansial, rezeki, dan sebagainya. Jadi saya pikir kamu harus menaklukkan apa yang memang harus kamu taklukkan. Kamu harus membereskan apa yang harus kamu bereskan dengan segera. Kamu tetap harus memiliki bimbingan-bimbingan dari orang lain maupun siapapun yang mungkin dijadikan sebagai coach kamu atau teman curhat kamu dan sebagainya.
Ketika kamu melangkah nanti, saya pikir kamu harus berhati-hati karena banyak hal yang harus kamu bawa sebagai bekal pengalaman agar ke depan kamu tuh segera bisa menghealing diri kamu sendiri, bisa melupakan hal-hal yang membuat kamu terluka seperti sekarang ini, dan itu harus healing banget ya. Healing tidak cukup 1 kali 2 kali, tidak bisa dalam waktu yang cepat, semua berproses, butuh waktu beberapa saat juga ya. Masalah lama atau tidak itu relatif, semuanya tergantung dari kamu sendiri atau masing-masing Sagittarius itu ya, tergantung dari masing-masing Sagittarius. Oke, jadi tapi intinya saya pikir ini harus ada healing, harus ada penyembuhan terhadap luka batin kamu, dan kamu juga harus punya semacam, sekali lagi adalah spiritual guide atau guru pembimbing kamu agar kamu mantap memutuskan sesuatu dan tidak lagi berada dalam situasi yang harus ragu-ragu terus seperti ini. Oke. Di masalah finansial saya tidak terlalu melihat energi di situ karena memang di sini lebih banyak di energi percintaan atau pasangan. Maka dari itu ini lebih kepada kehidupan percintaan kamu. Intinya di masalah pekerjaan atau finansial itu pasti sedikit banyak akan berpengaruh, akan terpengaruh, akan kena imbasnya juga, gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi saya pikir sebagai saran sederhana, advice sederhana, segeralah lakukan tindakan, melangkah, membuka lembaran baru, tapi semua harus dipersiapkan dengan baik dan matang, agar apapun keputusan yang kamu ambil, itu adalah yang terbaik. Ya, percayalah, itu adalah keputusan yang terbaik. Oke, terus kamu harus berjuang untuk tetap kembali bisa normal seperti sebelumnya, meskipun itu butuh waktu, butuh proses, butuh waktu, dan butuh healing sekali lagi. Karena healing dalam hal ini penting sekali untuk dilakukan. Oke, teman-teman, gambarannya seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bacaan sederhana ini bisa memberikan inspirasi atau gambaran-gambaran dan sekaligus motivasi buat kamu yang memang sedang mengalami hal ini. Oke? Buat jomblo, mungkin kamu ngerasa bahwa gue lagi nggak ngalamin apa-apa gitu kan, tapi bisa jadi ini energi lama yang pernah kamu hadapi, pernah kamu alami gitu loh. Atau, tapi benar-benar jangan ya, atau ini hal yang akan terjadi ke depan di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu sekarang jomblo, bisa jadi nanti kamu harus berhati-hati dalam memilih pasangan yang nanti bakal kamu ajak menjalani kehidupan ke depan. Saya rasa itu dulu teman-teman. Buat teman-teman yang selalu mendukung channel Damar Aji, terima kasih. Yang suka dengan video ini, terima kasih juga untuk bisa subscribe. Dan jangan lupa untuk yang teman-teman kepengen konsultasi, pengen private reading, bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera. Kamu chat aja langsung, oke? Nanti banyak informasi atau bisa tanya jawab di situ. Hal-hal yang kepengen kamu tanyakan apa. Oke, teman-teman, sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah. Ya, sehat, bahagia, rezeki mudah, dan berlimpah. Oke, saya Damar Aji. Sampai jumpa.